Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan mahasiswa di seluruh Indonesia. Pertemuan kedua kita akan diskusikan tentang bagaimana membuat produk Simplisia atau produk bubuk yang berasal dari buah, sayur maupun rempah-rempah. Nanti kita akan diskusikan bagaimana cara pembuatan menggunakan beberapa alat, termasuk bagaimana perbedaan dari masing-masing karakteristik dari kerja alat tersebut dan produk yang dihasilkan. Kita akan diskusikan nanti juga bagaimana konsep pengeringan itu yang sesungguhnya, sehingga kita bisa mendesain alat pengering yang mampu menghasilkan produk Simplisia dan produk bubuk yang bermutu bagus. Apa cirinya? Warnanya sama atau mirip dan aromanya tidak berubah dari kondisi aslinya. Kawan-kawan mahasiswa, ada beberapa alat yang biasa digunakan untuk membuat Simplisia atau bubuk dari daun, rempah, sayur maupun buah. Yang paling ideal adalah alat pengering beku atau freeze dryer. Dia punya kelebihan mutu produk mirip dengan aslinya, hanya dia kering. Tetapi kekurangannya dia mahal dalam pengoperasian. Kemudian ada pengering tipe rak, di mana menggunakan hembusan angin yang kering. Tidak terlalu mahal, tetapi mutu produk memang tidak sebagus dengan freeze dryer. Kemudian ada fluidized bed dryer, di mana ada hembusan angin dari bawah yang membuat granula itu akan berhamburan. Proses pengeringannya jauh lebih cepat, tetapi alat ini cocoknya untuk bahan yang bersifat granul atau dalam bentuk potongan kecil. Dan yang keempat, ada pengering matahari, di mana hampir semua peneliti bilang bahwa pengeringan dengan matahari akan membuat produk berubah warnanya dari hijau menjadi coklat dan mutu produk tidak akan terlalu bagus. Nanti kita akan diskusikan dan saya akan tunjukkan bahwa pengeringan dengan matahari akan mampu menghasilkan produk Simplisia dan bubuk dengan mutu yang sangat bagus. Kita bahas sedikit lebih detail tentang freeze dryer. Kawan-kawan mahasiswa harus paham bahwa alat ini namanya freeze dryer, yaitu pengeringan dalam kondisi beku. Jadi air dari dalam bahan itu tidak berubah menjadi dari air menjadi uap, tetapi dia berubah dari es, dari fase padat berupa es menjadi fase uap air atau fase gas, atau dengan istilah lain menyublim. Metode ini adalah metode yang paling baik untuk membuat Simplisia atau bubuk. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, biayanya sangat mahal. Nah, kemudian tipe yang kedua adalah tipe pengering rak. Alat ini yang banyak digunakan oleh masyarakat, tetapi yang membuat saya prihatin adalah hampir semua desain alat pengering mengandalkan suhu yang tinggi dalam proses pengeringan, sehingga produk biasanya sedikit berubah warna atau aromanya. Yang benar, alat pengering rak itu harusnya mengandalkan hembusan angin yang kuat. Dan satu lagi yang perlu dicatat, saya survei ke banyak sekali daerah di Indonesia, mungkin ada 8 atau 10 kabupaten, dan hampir semua alat pengering yang digunakan di sana adalah oven pemanggang. Jadi bukan oven pengering. Nanti kawan-kawan harus bisa membedakan bahwa kalau oven pengering itu hembusan anginnya kuat dan lubang pembuangan uap airnya itu tinggi. Sedangkan kalau oven pemanggang, dia hembusan anginnya kecil karena fungsinya hanya untuk meratakan panas dan kelembaban. Dan pembuangan uap airnya juga kecil karena diharapkan justru dalam oven pemanggang itu dipertahankan kelembabannya. Kemudian ada tipe fluidized bed dryer, di mana produk diletakkan dalam suatu chamber atau satu wadah. Kemudian ada hembusan angin dari bawah yang cukup kuat yang membuat produk itu bisa berhamburan di dalam chamber tersebut. Nanti di atas dikasih penahan berupa kain saring atau kasa begitu ya, sehingga produk tidak terlempar keluar. Nah, fluidized bed dryer lebih mengandalkan hembusan angin yang kuat. Sangat sedikit sekali pengaruh dari suhu di dalam alat tersebut. Dan
Ada beberapa konsep yang salah tentang pengeringan di masyarakat. Yang pertama adalah pengeringan itu mengandalkan suhu. Jadi semakin tinggi suhunya semakin cepat kering. Itu tidak salah, tetapi akan merubah mutu dari produk yang dikeringkan menjadi kurang bagus. Kawan-kawan bisa cek, ada beberapa foto yang saya tampilkan di slide, produk-produk Simplicia yang berwarna coklat dan menyimpang dari warna aslinya. Kemudian pemahaman yang kedua yang salah adalah pengeringan dengan matahari akan menghasilkan produk Simplicia yang berwarna coklat atau cabai yang berwarna kehitaman. Silakan lihat di YouTube, hampir semuanya akan mengatakan pengeringan menggunakan matahari akan merusak mutu produk. Kemudian pemahaman berikutnya yang salah adalah pengeringan beberapa produk yang sensitif suhu seperti misalnya wortel atau daun bawang harus menggunakan alat yang mahal. Ini adalah pemahaman yang salah. Kawan-kawan harus tahu apa itu proses pengeringan. Saya akan ambil satu contoh saja. Anggaplah ini adalah bahan yang dikeringkan. Pengeringan itu adalah perbedaan tekanan uap air antara permukaan bahan yang dikeringkan dengan udara atau lingkungan di sekitar bahan itu. Selama perbedaan itu tinggi, maka penguapan akan terjadi dari bahan ke lingkungan. Tetapi kalau perbedaan itu tidak terlalu tinggi, maka air dari bahan sulit menguap karena di lingkungannya itu sudah jenuh. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan perbedaan tekanan uap air. Caranya bagaimana? Yang pertama bisa dengan memberikan hembusan angin sehingga uap air yang keluar itu langsung hilang, sehingga perbedaannya akan tinggi lagi. Atau bisa juga memang menggunakan suhu. Jadi dengan dikasih panas, maka kelembaban jenuh di dalam lingkungan itu akan semakin menyebabkan perbedaan yang tinggi sehingga uap akan bisa keluar dari bahan. Atau bisa juga dengan vakum. Jadi uap air disedot sehingga akan terjadi perbedaan tekanan yang cukup tinggi. Nah, itu prinsip dari freeze dryer. Jadi pengeringan beku adalah dengan memberikan vakum sehingga terjadi perbedaan tekanan yang tinggi antara bahan dan lingkungan. Kawan-kawan mahasiswa, perlu saya jelaskan bahwa adanya perubahan warna dan aroma pada produk yang dikeringkan itu terjadi karena ada 3 hal. Jadi yang pertama karena terjadi penumpukan uap air yang menyebabkan jenuh di situ atau kelembabannya tinggi. Kemudian terjadi penumpukan dari zat aktif penyebab pencoklatan, dan yang ketiga karena suhu tinggi. Kalau ketiga proses ini kita hilangkan dari produk yang dikeringkan, maka pada proses pengolahan Simplicia dan bubuk, mutu produk yang dihasilkan akan bagus dan berwarna seperti aslinya. Kawan-kawan bisa lihat, ini ada bubuk dari daun salam, dia masih berwarna hijau. Ini pengeringannya menggunakan matahari kombinasi dengan dry dryer. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Ini ada bubuk kunyit, ini ada Simplicia kunyit yang sudah kering, yang sudah siap dibuat menjadi bubuk, dan warnanya masih seperti aslinya. Jadi di dalam pengeringan di masyarakat yang tidak memerlukan biaya yang tinggi, kunci dari pengeringan itu adalah pemberian hembusan angin yang kuat. Apa tujuannya? Seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa diberikan angin yang kuat? Ketika uap air itu keluar dari bahan, dia cepat dibuang, sehingga terjadi perbedaan tekanan uap air yang tinggi lagi. Dengan angin juga, yang kedua, zat aktif penyebab pencoklatan itu kita buang, sehingga tidak berada di sekitar bahan. Dan yang ketiga, suhu yang tinggi dari sinar matahari kita dinginkan dengan angin yang kuat yang kita berikan. Karena itu, seandainya pun kita ingin mendesain alat, maka alat yang kita desain harus mengandalkan hembusan angin yang kuat, tetapi bukan suhu yang tinggi.
Sering jadi pertanyaan, bisa nggak pengeringan dengan matahari menghasilkan mutu produk yang bagus? Bisa, ini buktinya. Dan silahkan kawan-kawan lihat di slide foto-foto tentang hasil pengeringan yang menggunakan kombinasi antara matahari, kipas angin, dan tray dryer. Di situ ada, saya punya contoh produk daun salam, bubuk daun kelor dan simplicianya, kemudian tepung atau bubuk daun jeruk purut, ada cabai kering, bubuk bayam merah, bubuk daun suji, bahkan saya pernah membuat dan itu ada contohnya bubuk dari belimbing buluh. Jawabannya bisa. Pengeringan dengan matahari dan asal dengan diberi hembusan angin yang kuat mampu menghasilkan produk yang bagus. Nah, jamur kering dari jamur tiram atau jamur merang itu bisa dibuat dengan pengeringan matahari dengan proses yang benar. Apa artinya proses yang benar? Kawan-kawan harus perhatikan bahwa yang pertama, jamur itu harus segar, tidak boleh sama sekali dia memar. Jadi kalau ingin membuat jamur kering itu harus diupayakan memotong langsung jamur dari media tumbuhnya. Kemudian diiris atau disuir menggunakan pisau yang tajam sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Langkah selanjutnya adalah tata dia di rak pengering, kemudian jemur di matahari. Seterik mungkin tidak ada masalah, tetapi harus dengan dikasih kipas angin. Saya pernah mencoba dari jam 6 pagi, jam setengah 2 siang, jamur kering itu sudah selesai diproses dan sudah punya kadar air di bawah 11%. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau tidak kering atau musim hujan? Maka rak tadi bisa dibawa ke ruangan dan tetap terus diberikan kipas angin. Jadi kipas angin harus terus menyala supaya tidak terjadi penumpukan uap air dan tidak terjadi perubahan warna pada produk. Di pasaran tepung singkong warnanya kusam. Pertanyaannya, bisakah pakai matahari menghasilkan tepung singkong yang berwarna putih, lebih putih dari terigu? Jawabannya bisa. Dan saya sudah mencoba beberapa kali, tidak hanya satu kali. Bagaimana caranya? Yang pertama, singkongnya harus segar, tidak boleh memar atau cacat. Nah, setelah itu singkong dikupas. Setelah dikupas, permukaan singkong itu ada lendirnya, ada digosok pakai kain supaya lendir tadi hilang. Karena lendir itulah yang menyebabkan adanya pencoklatan. Setelah itu secepatnya dirajang pada ketebalan 3-5 mili, kemudian ditata pada rak, jangan terlalu bertumpuk, dan kemudian taruh di bawah terik matahari sambil diberikan kipas. Maka kita akan punya tepung singkong dengan mutu yang sangat bagus. Bagaimana kalau untuk membuat daun-daunan atau simplicia? Caranya bagaimana? Caranya sama. Jadi kita lakukan trimming dulu atau pembuangan bagian yang tidak diinginkan, misalnya ada busuk, akar, atau batang daun dan seterusnya. Nah, setelah itu kalau kita ingin bikin bentuknya itu bubuk atau simplicia iris, maka kita iris dengan gunakan pisau yang tajam. Itu salah satu kata kunci. Karena kalau pisaunya tidak tajam, dia akan membuat memar. Nah, memar itu memicu munculnya produksi zat pencoklatan yang berlebih. Setelah kita iris, secepatnya ditata di rak, kemudian ditaruh di matahari sambil diberikan kipas. Kalau tidak kering, sama dengan proses yang sudah saya jelaskan selanjutnya. Dia dibawa ke ruangan, tetapi kipas angin tetap harus dinyalakan. Kalau ingin membuatnya bubuk, maka mengiris simplicia atau daunnya itu sekecil mungkin. Sering ada pertanyaan, apa nanti nggak terbang daunnya kalau dihembus pakai kipas angin? Ya, desain raknya yang kita buat ada penutup dari kasa juga, sehingga angin tetap bisa masuk ke dalam produk yang kita keringkan. Ada sedikit berbeda untuk pembuatan wortel bubuk, di mana proses awalnya sama, yaitu wortel kita trimming, kemudian kita iris tipis, kemudian kita tata di rak, kemudian kita keringkan. Nah, pada saat dia sudah setengah kering,
irisan wortel tadi harus kita blender kasar, kemudian kita keringkan lagi. Pengeringan yang kedua tidak bisa menggunakan matahari, karena apa? Wortel punya sifat yang berbeda dengan daun atau singkong atau jamur. Maka kalau membuat bubuk wortel, langkah selanjutnya setelah pengeringan matahari harus dilanjutkan dengan tray dryer. Pengeringan dengan matahari tidak mampu menghasilkan wortel dengan kadar air di bawah 11%. Maka harus dilanjutkan dengan pengeringan menggunakan tray dryer. Hal yang sama berlaku untuk membuat bubuk tomat, bubuk belimbing uluh, atau tepung dari whole lemon. Jadi lemon utuh kita buat tepung, maka setelah pengeringan matahari kita lanjutkan dengan tray dryer. Berikut adalah contoh-contoh foto hasil pengolahan pembuatan bubuk atau simplicia menggunakan teknologi yang sederhana, yaitu menggunakan gabungan antara matahari, kipas angin, dan finishingnya jika diperlukan menggunakan tray dryer. Kawan-kawan mahasiswa bisa lihat itu ada bubuk dari daun, kemudian pada slide selanjutnya itu ada bubuk wortel, kemudian ada tepung tomat, dan ada lemon kering. Kawan-kawan mahasiswa, ini adalah pengering tipe rak yang kami desain dengan prinsip pengeringan yang menggunakan hembusan udara yang kuat. Nah, bagaimana prinsip kerja dari pengering tipe rak ini? Pemanasnya menggunakan sumber dari api dari gas. Dia memanaskan plat. Jadi plat ini dipanaskan. Kemudian udara panas di sekeliling plat itu akan dihisap. Ya, terlihat. Itu akan dihisap melalui lubang di kiri kanan. Ya. Jadi yang dihisap itu hanya udara panas melalui lubang kiri kanan, bukan apinya yang dihisap. Nah, udara panas yang dihisap itu kemudian nanti dihembuskan lagi keluar melalui lubang-lubang yang ada di dasar dari rak pengering ini. Nah, ini panasnya kemudian akan naik ke atas. Nah, ada alat pengontrol suhu yang kita pasang juga. Ini alat pengontrol suhu untuk mengontrol suhu berapa yang diinginkan. Nanti sistemnya akan mematikan karena ada dua lubang bukaan gas, jadi yang bagian dalam dan luar. Yang dimatikan adalah salah satu. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah bahwa lubang pengeluaran dari uap itu harus cukup lebar sehingga uap air itu akan cepat hilang, tidak berada di ruangan, sehingga ruang pengering ini tidak lembab. Banyak orang yang salah mendesain alat, yaitu lubang buangan anginnya ini kecil, alasannya sayang kalau panasnya terbuang. Jadi bisa dilihat ini lubang ininya, pembuangan anginnya. Jadi dia pembuangan anginnya atau pembuangan uap airnya dia cukup tinggi. Kawan-kawan mahasiswa, tadi saya jelaskan bahwa udara panas di sekitar plat yang di depan itu dihisap dan kemudian dihembuskan ke dalam ruang pengering. Bagaimana mekanisme menghisapnya? Ini ada motor yang berputar, dia berputar. Nah, putaran motor ini akan menghisap udara panas dari sekitar plat tadi, kemudian akan dihembuskan ke sana. Ya, akan dihembuskan, dan arah hembusan yang horizontal itu akan ditangkap oleh beberapa sirip untuk dirubah menjadi vertikal, sehingga nanti arah udara panasnya ketika sudah sampai ruang pengering itu akan ke atas searah dengan bergeraknya atau hilangnya uap air, karena uap air itu hilangnya ke atas bukan ke samping. Nah, sedangkan ini ada kipas yang kedua, ini fungsinya untuk meratakan panas yang ada di dalam udara pengering.
Demikian desain alat pengering sederhana yang bisa kita gunakan untuk membuat produk Simplisia dan bubuk dengan mutu yang cukup bagus. Ada konsep blend shear, kawan-kawan mahasiswa, di dalam pengeringan. Apa itu blend shear? Blend shear adalah proses pengukusan atau perubusan bahan yang akan dikeringkan, yang tujuannya adalah membuang lapisan lilin alami dari buah sehingga proses pengeringannya lebih cepat. Kemudian yang kedua adalah mengaktifkan enzim penyebab pencoklatan sehingga nanti produk keringnya tidak terlalu berubah warna. Kemudian melunakkan jaringan sehingga pengeringan bisa menjadi lebih cepat. Dan ketiga dan berikutnya keempat adalah mengurangi jumlah mikroba awal. Pertanyaannya adalah, apakah semua bahan itu harus di-blend shear sebelum dikeringkan? Banyak orang yang salah paham, semua bahan di-blend shear. Tidak. Jadi hanya bahan-bahan tertentu yang bagus kalau di-blend shear. Misalnya cabai atau paprika. Tetapi untuk jamur, kalau dia di-blend shear dulu, hasil pengeringan jamurnya akan jelek. Atau misalnya ini daun suji sebagai pewarna alami. Kalau ingin dibuat bubuk dan dia di-blend shear dulu, yang ada ya menjadi mateng. Ya, nanti daun suji keringnya tidak akan bagus mutunya. Jadi pada produk tertentu dia langsung dipotong, kemudian dia dikeringkan, tidak perlu menggunakan proses blend shear. Jadi ingat, blend shear tidak berlaku untuk semua produk yang akan dikeringkan. Kawan-kawan mahasiswa, ini kita praktekkan bersama bagaimana membuat Simplisia dari daun suji. Jadi daun suji yang sudah kita cuci dan sudah kita tiriskan, ini kita potong-potong, ya, kita potong. Kemudian kalau ingin dibikin bubuk, maka potong dengan potongan yang kira-kira 1-2 cm supaya proses pengeringannya menjadi lebih cepat. Nah, nanti kalau sudah selesai kita potong, rak ini akan kita bawa ke bawah terik matahari. Nah, kawan-kawan mahasiswa, ini kita akan praktek bagaimana cara pengeringan cabai untuk membuat produk bubuk cabai dengan menggunakan pengeringan matahari. Sebelum saya mau mulai prakteknya, saya ingin kasih tahu dulu bahwa kalau pengeringan cabai dalam kondisi utuh membutuhkan proses yang sangat lama, sehingga kalau ada peluang untuk membuat olahan cabai daripada cabai utuh kering, lebih baik cabai bubuk. Nah, setelah cabai kita cuci, kemudian kita pilih cabai yang sudah lunak seperti ini, jangan digunakan karena akan merusak mutu. Jadi kita harus pisahkan dia. Nah, kemudian cabai kita trimming, yaitu dibuang bagian tangkainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagian ujungnya ini harus kita buang di kedua sisi. Kenapa? Karena kalau tidak kita buang, air akan terjebak di dalamnya dan sulit sekali untuk keluar dari bahan yang kita keringkan ini. Nah, kalau sudah kita buang ujungnya, langkah selanjutnya adalah kita potong cabai itu. Semakin dia kecil potongannya, maka pengeringan akan semakin cepat. Dan ingat, gunakan pisau yang tajam supaya tidak terjadi memar. Kalau sudah kita potong-potong, kita letakkan dia di atas rak pengering. Oke, proses pemotongan daun suji dan cabai sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita akan bawa rak pengering ini ke tempat penjemuran. Bahan yang sudah kita potong-potong, kita taruh di bawah terik matahari, kemudian kita nyalakan kipas angin. Ya. Nah, fungsi dari kipas angin ini adalah pertama menurunkan suhu, yang kedua membuang uap air yang dihasilkan oleh produk, kemudian yang ketiga dia membuang zat aktif yang menjadi penyebab terjadinya reaksi pencoklatan. Jadi pengeringan matahari dengan dikasih kipas angin, kawan-kawan mahasiswa jangan takut, produk tidak akan berubah menjadi coklat atau cabai berubah menjadi hitam.
Silahkan dipraktekkan, silahkan diterapkan, semoga bisa membawa kesejahteraan petani dan industri kecil semakin bagus. Sebagai penutup kuliah kita hari ini, kawan-kawan mahasiswa harus memahami bahwa Simplicia atau bubuk, mau yang dari buah atau dari daun atau dari rempah, yang diinginkan adalah yang tidak berubah, baik warna, tekstur maupun aromanya. Proses pembuatan produk Simplicia dan bubuk yang paling ideal menggunakan freeze dryer, tetapi itu sangat mahal untuk ukuran industri kecil atau masyarakat petani. Karena itu, kawan-kawan mahasiswa bisa mengeringkan produk Simplicia dan bubuk seperti yang sudah saya jelaskan dan sudah saya praktekkan dan kita praktekkan bersama tadi, yang mampu menghasilkan produk bubuk dan Simplicia yang bermutu tinggi. Dan terakhir, jangan semua produk yang dikeringkan diblensir. Ada produk yang bagus kalau dia diblensir, tetapi justru ada produk yang rusak kalau diblensir. Kawan-kawan mahasiswa, teknologi sederhana yang saya jelaskan di atas sudah saya daftarkan hak cipta dan patennya. Kawan-kawan boleh menerapkan di mana saja, karena pendaftaran paten untuk teknologi pengeringan itu bukan untuk komersial bagi saya, tetapi supaya kawan-kawan mahasiswa, petani dan industri kecil bisa menerapkan dengan tenang tanpa ada yang menggugat. Salam kemajuan produk olahan pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.